Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Oke, halo. Berjumpa lagi di channel BEM FF UNER. Nah, kali ini kita akan ada segmen baru nih teman-teman, yaitu B-Talk, Beasiswa Talk. Jadi, kali ini kami mengundang dua gestar yang luar biasa banget nih, yaitu awardee beasiswa yang dari mahasiswa FF sendiri nih teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira penasaran nggak ya kira-kira siapa? Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita kenalan dulu nih sama awardee beasiswa yang keren-keren di sini. Nah, di sini ada siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu. Dari siapa nih Kak? Mungkin dari yang sebelah sini dulu nih. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Livia Ambrina Rosada, biasa dipanggil Livi, dari kelas B angkatan 2024. Salam kenal. Oke, salam kenal Livi. Halo semuanya, aku Marian Safadila dari Farmasi juga, angkatan 2022 dari Sobat Bumi Pertamina. Halo semuanya. Oke, halo Livi, halo Kak Maren. Oke, nah tanpa lama-lama lagi, pasti kita udah penasaran nih, kira-kira kita bakal bahas apa aja sih di sini. Oke, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya Kak. Boleh. Nah, yang pertama tadi kan udah kenalan nih Kak Livi sama Kak Maren dari awardee beasiswa unggulan dan juga Sobat Bumi Pertamina. Nah, aku mau tanya untuk pertanyaan yang pertama nih. Kira-kira pasti teman-teman di sini juga pada penasaran. Motivasi kakak di sini untuk bisa daftar beasiswa, utamanya beasiswa unggulan dan beasiswa Pertamina ini apa kira-kira? Dari siapa dulu nih? Mungkin boleh gantian dari Kak Maren dulu. Kalau motivasi aku sendiri, pastinya kita nggak akan lepas dari yang namanya biaya hidup ya teman-teman. Apalagi kita di Surabaya, pastinya kita udah tahu ya di Gede sini ya. mahal banget. Dan pastinya nggak itu aja. Di sisi lain di latar belakang aku itu suka sama adventure kayak berpetualang gitu. Nah, kebetulan di beasiswa Pertamina sendiri ini itu juga menyediakan tour atau kita itu bisa menjelajah ke daerah-daerah yang bisa memanfaatkan sumber dayanya di sana. Jadi dari situ aku juga wah ini peluang aku nih kayaknya. Jadi aku coba daftar ke sana, siapa tahu dengan aku mendaftar beasiswa Pertamina aku bisa melihat potensi ternyata di daerah-daerah tertentu itu masih banyak loh yang bisa dimanfaatkan, apalagi kita tahu Pertamina sendiri kan pastinya banyak banget memanfaatkan sumber daya untuk bahan bakar atau untuk panel surya dan lain sebagainya. Itu sih motivasi terbesar aku karena emang pingin aja kayak berpetualang bareng gitu sambil dibiayain ya. Itu yang penting. Itu yang penting. Kayaknya kedengarannya seru nih, motivasi dari Kak Maren nih. Selain pastinya ada tambahan uang saku mungkin ya Kak, atau biaya hidup dari beasiswa ini, pastinya juga ada pengalaman tersendiri nih untuk bisa bergabung di Sobat Bumi Pertamina. Kalau dari Kak Liv sendiri nih kira-kira gimana motivasinya? Oke, mungkin kalau dari aku, motivasinya mungkin dari aku sendiri ya Kak. Itu aku pengen punya portofolio yang berdampaknya itu gede buat aku di masa depan, buat pendidikanku dan juga karirku. Karena kan beasiswa unggulan ini benefitnya luar biasa, cukup besar ya buat aku. Jadi pasti bakal berpengaruh untuk karirku di masa depan dan juga pendidikanku selama kuliah. Kemudian aku juga pengen punya motivasi untuk nge-push belajar aku. Jadi aku ini tipe yang harus ada yang nge-push dulu nih Kak. Jadi kalau misal aku udah dapat beasiswa, pasti kalau ngerasa males-malesan itu akan ada timbul kayak nggak enak nih. Iya, rasa bersalah. Karena udah di support pemerintah tapi kenapa males-malesan gitu. Jadi
belajarnya makin rajin lagi. Wah, keren-keren banget nih. Dan yang seperti kita tahu, tadi beasiswa Sobat Bumi Pertamina dan juga beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa yang besar nih dan unggul nih, yang seperti kita tahu seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, sebelum jadi awardee nih kakak-kakak, pasti proses seleksinya panjang ya. Nah, proses itu kira-kira seperti apa dan bagian mana sih menurut Kak Maren dan Kak Livi yang kira-kira itu menantang? Mungkin bisa dari Kak Livi dulu. Oke, jadi kalau dari beasiswa unggulan sendiri tahapan seleksinya itu ada 2. Yang pertama, tahap pertama itu tahapan administrasi atau seleksi berkas, dan yang kedua itu tahapan wawancara. Kalau untuk yang paling menantang ya Kak, sebenarnya dua-duanya ini ada tantangannya masing-masing. Karena waktu itu aku kebetulan juga ikut pengabdian masyarakat di suatu daerah yang dimana dia di dataran tinggi yang susah sinyal. Jadi kalau mau nyari referensi, bikin esai itu kayak, aduh bisa nggak ya, kayak susah banget kan sinyalnya. Biasanya kan carinya di internet, di TikTok, di medsos gitu. Tapi ya gimana ya, susah sinyal, jadi mau nggak mau nyusun sendiri itu. Terus nguploadnya juga itu kan 2 minggu ya waktunya, dari dia pembukaan sampai penutupan tahap pertama itu 2 minggu. Nah di 2 minggu itu aku masih ikut pengmasnya, jadi mau nggak mau nguploadnya itu waktu di sela-sela kegiatan ya Kak, apalagi kan padat dari pagi sampai malam, jadi nguploadnya pasti di malamnya habis kegiatan itu begadang gitu. Jadi itu perjuangannya kerasa sih buat aku. Pasti ada banget nih perjuangannya. Ya. Kalau dari Kak Maren ini perbedaannya apa kalau dari beasiswa unggulan sendiri? Nah, kalau di beasiswa Pertamina ini tesnya ada 3. Lebih banyak ya? Iya, betul. Jadi yang pertama seleksi administrasi, baru yang kedua wawancara, yang ketiga ini ada FGD. Nah, kalau menurut aku yang paling menantang, aku setuju di administrasi. Iya. Karena bayangan kita kalau cuman wawancara dan FGD kan pesertanya lebih sedikit nih. Sementara kalau seleksi administrasi itu satu Indonesia yang benar-benar aku baru tahu kemarin itu sampai 19.000 kalau nggak salah yang di angkatan aku. Dan Banyak ya iya, ternyata. dan itu pasti pressure kan, apalagi di beasiswa Pertamina ini ada 4 berkas yang harus dipenuhi, yang pasti prestasi, kemudian sertifikat TOEFL, kemudian CV, dan yang terakhir itu essay. Dan yang paling menentukan menurut aku CV dan essay sih. Dan kita bertarung di 19.000 itu rasanya nggak mungkin ini peluangku berapa ya untuk masuk gitu. Jadi ya itu sih yang paling benar-benar nge-pressure aku buat bikin essay yang semaksimal mungkin dan bisa meyakinkan bahwa aku bisa komitmen. Tambahan lagi Kak, Oh boleh. boleh. esainya juga aku setuju. Jadi kalau di tahunku, di angkatanku ini esainya, jadi tahun sebelum-sebelumnya itu esainya pasti temanya sama, kontribusi untuk Indonesia. Tapi tiba-tiba di tahunku itu temanya diubah banget. Jadi temanya itu dampak teknologi pada pendidikan, pada karakter di era digital. Jadi itu bener-bener tiba-tiba banget sih. Aku udah nyusun dari awal sebelumnya, udah persiapan kontribusi ini ternyata beda jauh. Jadi awalnya kira-kira dari tahun sebelumnya kayaknya sama deh, terus ternyata Iya, diganti itu gebrakan agak kan. gebrakan itu, dan nyusun esai itu sebenarnya susah juga ya. Iya, betul. Susahnya kenapa ternyata. Jadi Karena, beda ya, dari Kak Maren. karena kita harus bisa memadukan antara data dan juga pendapat kita. Jadi ya itu sih yang paling susah. Bener, berarti yang paling menantang menurut Kak Livi sama Kak Maren ini ternyata penyusunan esai dan pokoknya hal-hal seputar administratif ya. Nah, tapi bedanya mungkin bisa aku simpulkan kalau dari beasiswa unggulan ini ada 2 tahap ya tadi. Iya, ada tahap administrasi esai. Administrasinya ada banyak sebenarnya. Belasan lebih berkas yang harus disiapkan dan di-upload ke websitenya itu. Dan ya esai, terus kemudian ada sertifikat prestasi, karya, dan lain-lain seputar. Jadi ada penunjangnya juga ya. Bedanya kalau dari yang Sobat Bumi Pertamina ini ada 3 ya Kak? Iya. Ada 3 seksi seperti itu, dan sepertinya kayaknya kalau denger-denger nih tadi 19.000 ini berarti cukup ketat juga ya. Iya, betul.
Dan juga aku dengar-dengar beasiswa unggulan ini juga pastinya banyak banget peminatnya karena Kemarin berapa yang- nih kira-kira? Aku dapat dengar-dengar nih dari waktu aku tanda tangan kontrak itu sampai 32.000. Oh, gak kalah ketat nih. Berarti Kak Maren dan Kak Livi ini salah satu orang-orang yang luar biasa yang bisa lolos di seleksi 3 seleksi dan 2 seleksi tadi ya untuk beasiswa unggulan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Kak Livi dan Kak Maren. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan nih terkait berkas dan juga persiapannya. Kira-kira kalau untuk pengalaman interviewnya, wawancara atau FGD, kira-kira gimana nih Kak? Untuk dari Kak Maren dulu, mungkin bisa diceritain? Baik, sebenarnya kalau kita berpikir tentang wawancara, aduh ini pasti wawancaranya soal IC, karena kan administrasinya terkait IC, pasti aduh ini ditanyain apa ya IC aku, berarti aku harus belajar IC aku. Nah setelah aku belajar IC ternyata yang ditanyain 180 derajat. Beda ya Kak? Kira-kira apa tuh Kak yang ditanyain? Ditanyain tentang personality, apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu, kemudian sehari-harinya bagaimana, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, pencapaiannya sampai saat ini apa aja, kegiatan lingkungan terutama itu apa aja yang udah dilakuin, dan apa pengalaman lingkungan yang paling menyenangkan itu yang seperti apa, kemudian pendapat kamu terkait Pertamina sendiri itu bagaimana dan lain sebagainya, dan tidak sama sekali menyenggol IC aku. Jadi ya udah improve aja, mengalir aja gitu. Kira-kira pertanyaan yang paling Kakak ingat dan kira-kira apa sih pertanyaan yang dicari nih oleh para interviewer sehingga Kakak bisa lolos sebagai salah satu awardee beasiswanya? Yang paling dicari itu sebenarnya personality ya. Jadi bagaimana kita ngenalin diri kita sendiri, terutama di apa kelemahan kamu. Beberapa orang pasti kalau ditanya kelebihan, oh ya aku gini, aku jujur, bertanggung jawab, Pasti dan bisa sebagainya. ya Pasti ngejawab. bisa lah, itu kecil gitu mungkin untuk sebagian orang. Tapi kalau ditanya kelemahan kamu apa, pasti diem kayak apa ya, aku punya kelemahan apa ya. Dan pertanyaan itu sampai sekarang masih membekas di otak aku karena aku sempat diem waktu itu. Karena bingung ya kalau Iya, mau jawab kelemahannya. Aku apa dia kelemahannya, tapi aku harus ini kan, harus tetap ngomong dan harus tetap percaya diri. Jadi waktu itu aku ingat jawaban aku adalah berdasarkan penilaian atau perspektif dari teman-teman baik di lingkungan kampus maupun luar kampus aku. Itu sambil mikir ya aku jawabnya. Ternyata saya merupakan orang yang manajemen waktunya kurang teratur. Nah aku langsung mikir kan kayak, aduh kok kurang teratur gitu. Aku langsung klarifikasi, maksud dari kurang teratur di sini adalah ketika saya mengerjakan pekerjaan itu tidak bisa membagi waktu, maksudnya itu harus selesai di waktu itu juga, jadi gak bisa multitasking. Nah tapi ini tips juga buat teman-teman yang mungkin mau wawancara. Kalau kalian menyebutkan kelemahan kalian, pastikan di akhir itu ada solusinya. Misalnya, aku tadi nyebutin kalau aku manajemen waktu aku tidak teratur, tapi solusinya adalah sampai sekarang saya berusaha untuk membagi waktu dan juga berusaha membuat skala prioritas gitu. Jadi setidaknya meskipun kalian misal asbun lah ya, asbun tapi ada solusinya di terakhir. Jadi orang atau interviewer itu ngecap kalian sebagai orang yang solutif gitu. Oke, berarti kalau menjawab pertanyaan nih, terutama soal kepribadian, apalagi kelemahan yang ternyata kita nggak akan expect kalau bakal ditanyain kelemahan, itu bisa nih teman-teman untuk juga menjawab kira-kira solusi dari kelemahan kalian itu apa sih gitu ya Kak. Oke, kalau dari Kak Livi sendiri gimana nih? Kalau kita bahas interview, pasti orang-orang ngiranya kaku. Itu aku juga mikir gitu sih Kak, pertamanya pasti bakal kaku, tegang, formal banget nih. Tapi pas hari H kenyataannya itu beda banget. Justru wawancara di beasiswa unggulan ini santai banget, interviewernya bener-bener kayak cerita ngobrol biasa, nggak kayak yang nggak kayak yang kaku banget gitu lah pokoknya. Jadi di situ aku juga jadinya gugupnya itu hilang. Aku awalnya gugup banget, tapi pas waktu bicara sama interviewernya ternyata santai juga nih, jadi aku bisa ngalir aja gitu ngobrolnya kayak gitu. Kalau untuk pertanyaannya sendiri,
basic sih sebenarnya, general. Pertanyaan beasiswa itu tentang diri kita, personality kita, terus kayak kelemahan, kelebihan, terus apa kontribusimu untuk beasiswa ini dan lain-lain. Tapi ada yang paling aku inget Kak, satu pertanyaan itu di luar ekspektasi aku sebenarnya. Rencana skripsi kamu itu apa? Oh, udah Saat ditanya lulus. rencana skripsi apa? Ada langsung kayak tapi waktu itu kayak seasgunnya aku, tapi aku masih pernah ngeriset suatu tema ini gitu. Kebetulan aku juga pernah ikut melombakan lomba ini, jadi aku asbunin itu aja. Jadi aku jawab ini tentang stem cell gitu, tentang gitu. Seperti itu. Padahal Kak Livi ini pas itu berarti masih di semester 2 ya Kak? Iya, waktu itu semester 2 naik ke 3. Jadi aku baru ikut beasiswa unggulan itu di tahun kedua aku. Jadi agak kaget juga ya tiba-tiba semester 2 ditanyain tentang skripsi, tapi Nggak jauh untungnya bisa jawab dan akhirnya lolos ya, Ya. di interview. Oke, jadi mungkin bisa aku simpulin juga kalau semisal interview ini kebanyakan memang berbicara tentang kepribadian kita ya, gimana kelebihan dan kekurangan kita, dan juga tadi macam-macam nih Sobat Bumi Pertamina dan juga beasiswa unggulan ini punya pertanyaannya sendiri-sendiri terkait interview. Karena aku pikir Kak, kalau hal yang paling bikin deg-degan atau apa ya, paling sulit menurut aku justru malah interview mungkin ya, karena harus ngomong sama interviewernya, harus meyakinkan kalau kita nih layak untuk jadi salah satu awardee beasiswanya kayak gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya mungkin ada nggak sih tips untuk menulis esai nih Kak? Kira-kira esai gimana sih yang bagus? Esai gimana sih yang kira-kira bisa apa ya, menggambarkan diri kita supaya kita bisa lolos di seleksi esai ini? Kira-kira gimana Kak? Dan apa sih struggle untuk penulisan esai ini untuk beasiswa unggulan dan beasiswa Sobat Bumi Pertamina? Mungkin boleh dimulai dulu dari Kak Livi. Oke, jadi kalau untuk esai, tipsnya itu kita cari tahu tema yang diminta sama beasiswa tersebut, apalagi tahun itu. Lalu kita juga harus peka sama lingkungan itu sih Kak, yang menurutku penting. Di lingkungan ini ada isu apa aja, dan itu bisa menjadi poin penting di esai kita, dan apa sih solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan tersebut. Dan kalau bisa itu disesuaikan juga dengan prodi kita, pendidikan kita, misalnya kita Berarti selinear ya? Iya, jadi selinear. Misalnya di farmasi itu ada masalah ini dan kita harus mengatasinya dengan ini. Jadi jangka waktunya juga solusi jangka pendek, menengah, dan jauh, seperti itu. Kemudian apalagi tadi Kak? Oke, mungkin kira-kira hal yang perlu diperhatikan untuk Oh. penulisan esai ini apa aja? Kalau untuk penulisan esai seperti tadi sih Kak, sebenarnya kesesuaian tema, kemudian isi itu harus yang kalau menurutku esai yang berhasil itu adalah esai yang bisa mempresentasikan diri kita, siapa diri kita sebenarnya, apa tujuan kita mengikuti beasiswa ini, visi misi kita, kontribusi kita, seperti itu. Jadi kalau dibaca sama interviewer, sebenarnya interviewer ngebaca 32.000 esai itu menurutku nggak mungkin sih Kak. Jadi menurutku poin penting di esai itu adalah bagian hooknya atau paragraf pertama, di mana kita menarik si interviewer itu untuk mau baca lagi. interviewer yang seleksi HRD-nya, reviewernya ya, mungkin reviewernya HRD-nya itu untuk tertarik baca esai kita dari awal. Kalau dari awal udah nggak menarik, udah pasti di skip gitu. Nggak mungkin 32.000 esai itu dibaca semua, itu nggak mungkin. Jadi pastiin kalau di esai, ini tips sih, kalau misalnya bikin esai, hooknya di awal itu harus menarik, seperti itu. Hook itu kayak pancingan gitu di awal. Oke, jadi supaya interviewernya nih mau untuk baca lebih dalam. Reviewernya mau lebih baca lagi terkait esainya ya. Iya. Oke, mungkin dari kamaran kira-kira ada nggak nih tips untuk menulis esai? Iya, sebenarnya ini nambahin aja ya dari Livi, karena Iya, tadi boleh. dari saya juga. Aku setuju dari reviewer itu pasti lihat paragraf awalnya, tapi yang nggak kalah penting adalah judulnya. Oh iya, Betul juga. Karena- Judul yang menarik tuh biasanya dibacanya juga, oh kayaknya ini menarik buat dibaca. Karena kan judul itu rangkuman seluruh esainya Betul, gitu betul, kan. betul. Bentar, tadi aku lupa pertanyaan. Oke, aku ulang lagi ya. Kira-kira tipsnya apa aja, terus poin pentingnya apa aja yang harus dituliskan dalam esai? Sebenarnya yang
paling penting tips untuk menulis esai itu satu, ya aku setuju tadi lihat judul besar dari temanya. Kemudian cari data-data yang menunjang judul tersebut. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan bertele-tele. Jadi to the point aja langsung. Biasanya ada kan orang nulis kayak aku pengen nambahin bla 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 satu paragraf terus tapi nggak ada poinnya. Nah, itu bikin reviewer pasti ini orang bertele-tele nggak ya? Ini orang bertele-tele banget deh, kayaknya to the point aja kan bisa gitu. Karena itu juga menjadi, aku pernah dengar juga sih, karena salah satu temanku ada yang pernah jadi reviewer dan ngasih tips juga gimana cara menulis entah itu esai atau karya, tulis ilmiah dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian menulis sesuatu itu to the point, kemudian faktanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga untuk yang paling penting, poin yang perlu diperhatikan tadi udah disebut juga di paragraf pertama dan juga di judulnya sih. Kemudian kalau misalnya orang kebanyakan nyusun esai itu terlalu fokus pada dirinya sendiri jadi dia lupa untuk menarik keresahan dia itu apa terhadap lingkungan, terus jadi nggak nyampe deh pesannya. Betul. Jadi sebenarnya banyak ya poin-poin yang harus diperhatikan untuk penulisan esai ini. Jadi tips nih buat teman-teman di sini semua yang lagi nonton. Jadi tadi kira-kira bikin esai itu yang baik seperti apa? Tadi udah disampaikan oleh Kak Livi. Jadi kita bisa to the point aja untuk penulisan esai itu, terus gimana kita bisa menggambarkan diri kita sendiri dan jangan lupa untuk tadi menarik gimana sih masalah yang ada di lingkungan sekitar ini dan mungkin solusinya gitu ya Kak. Jadi mungkin karena besok ini kan juga pastinya dampaknya nggak cuma untuk diri kita tapi pastinya kontribusi yang apa yang bisa kita berikan untuk lingkungan sekitar seperti itu ya Kak. Tapi di sini aku juga penasaran kira-kira berkas-berkas apa aja sih Kak yang tadi kan sebenarnya udah disebutin juga ya, ada CV dan lain-lain, tapi kira-kira berkas apa nih yang bikin Kak Livi sama Kak Maren nih kira-kira unggul di sesi administrasi? Berkas apa? Mungkin berkas lomba atau apa, kejuaraan atau apa? Kalau mungkin dari Kak Maren dulu? Oke, boleh. Sebenarnya kalau dari berkas kan general ya, maksudnya ada CV, kemudian prestasi, TOEFL. Mungkin ada yang lebih besar atau nilainya lebih tinggi dari aku. Cuman aku di sini mengunggulkan esai sih, kayaknya esai aku deh yang masuk gitu. Karena dari batas maksimalnya itu ada 8 lembar. Aku cuma pakai 5 lembar doang dan itu isinya cuma halaman pertama data-data, setelah itu halaman kedua pendapat atau pandangan aku terkait permasalahan dari data-data atau fakta-fakta yang ada. Baru di paragraf 3, 4 itu aku nyantumin harus apa, solusinya apa, dan aku harus memberikan solusi seperti apa. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Cuman kayak misalkan aku pernah mengikuti kegiatan lingkungan ini itu di paragraf terakhir, buktinya, jadi lampiran buktinya. Nah, kemudian aku sempat ingat satu pendapat aku untuk menjadikan ini solusi buat Pertamina. Itu adalah mungkin sebagian orang kalau memberikan solusi lihatnya langsung kayak harusnya Pertamina gini, harusnya bikin program ini untuk remaja gini, untuk dewasa gini. Tapi kita nggak pernah lihat diri kita sendiri. Harusnya semua kegiatan semua ide yang kita berikan itu harus berasal dari kita. Maksudnya kita dulu yang jalan, jangan nyuruh orang gitu loh. Nah, di situ aku nyantumin bahwa ada satu tagline yang aku ingat sampai sekarang, itu adalah langkah kecil untuk dampak yang besar. Dan itu menjadikan sekarang yang tema beasiswa sekarang itu juga itu langkah kecil dampak besar. Kayaknya agak mengutip tagline-nya Kak Maren nih di esai Maren. Ini dari aku aja atau emang dari yang lain juga ada gitu. Jadi mungkin esai aku dulu bener, maksudnya bisa menarik Pertamina karena memang pandangannya tuh nggak cuma untuk orang, tapi untuk diri aku sendiri juga gitu. Dan mungkin selinear juga ya sama si beasiswa Pertamina ini, jadi kayak ini kayaknya cocok nih jadi salah satu beasiswa aku, jadi kayaknya ditarik. Bisa juga luar biasa. Mungkin kalau dari Kak Livi ini apa? Tadi pertanyaannya apa Kak? Pertanyaannya tadi terkait
berkas apa aja sih yang kira-kira jadi unggulannya Kak Livi nih? Mungkin ada kejuaraan atau lomba apa sehingga bisa menjadi salah satu poin penting gitu. Oke, sebenarnya tadi udah sempat aku sebut sih, sebenarnya kalau seleksi administrasi itu yang general juga sih, kayak data-data misal KK, KTP, KTM itu kan pasti wajib ya. Terus juga kartu hasil KHS itu, KHS semester 1 2. Kemudian kalau untuk maba itu ada LOA, surat penerimaan di perguruan tinggi. Kemudian yang penting itu menurutku adalah esai. Kalau di beasiswa unggulan nggak ada CV Kak. Jadi adanya esai, kemudian sertifikat kompetensi, sertifikat prestasi, sertifikat apa lagi ya? Ya kompetensi tadi udah ya. Nah kompetensi itu kayak IELTS, terus TOEFL, ILPT, terus karya itu dimasukin. Jadi sebenarnya ke semua berkas ini ada yang boleh dikosongin, misalnya sertifikat kompetensi kalau misal nggak punya, karya juga dikosongin kalau nggak punya, tapi semuanya aku isi Kak. Aku ada karya waktu di SMA, jadi kalau beasiswa unggulan itu prestasinya nggak ada batasan, boleh dari SMP, dari SMA itu boleh kayak gitu. Jadi aku masukin semuanya karyaku dari mulai aku sekolah menengah sampai sekarang, jadi full itunya kolomnya. Terus juga sertifikat kompetensi aku masukin ILPT yang dari UNER itu bisa. Kemudian untuk sertifikat prestasi itu juga prestasiku dari aku sekolah SMA kayak gitu. Menurutku cukup sih untuk mendaftar untuk menunjang aku diterima di beasiswa unggulan. Kemudian yang nggak kalah penting juga esai. Menurutku benar kalau esai itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian juga ada satu lagi yaitu adalah sertifikat UKBI. Jadi kalau di beasiswa unggulan itu wajib mengikuti UKBI atau uji kompetensi bahasa Indonesia, dan itu ada skornya. Skor minimalnya dia mendaftar yaitu di skor 600-an atau madya. Kebetulan waktu itu skorku lumayan cukup tinggi, di sangat Berapa unggul. tuh Kak kalau boleh spill? Jadi batasnya itu kan 800, maksimalnya aku dapat di 740-an. Gitu. Ya itu juga Tinggi juga ya Kak. menurutku cukup bisa menjadi peluangku lebih unggul daripada yang lain. Teman-teman yang lain mungkin. Jadi mungkin aku bisa simpulkan juga. Jadi sebenarnya poin pentingnya di sini itu esai ya kalau dari Ya betul. Kalau dari Esai Kak paling Livi dan penting juga banget Aman. sih. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrolin tentang seleksi masuk, kemudian wawancara dan lain-lain. Nah, aku mau tanya kira-kira benefit apa sih selain tadi ada pastinya ada uang saku tambahan nih. Kira-kira apa sih Kak atau pengalaman apa sih yang didapat selama jadi awardee Sobat Bumi Pertamina sama beasiswa unggulan? Mungkin dari kemarin dulu boleh. Oh, Kak Livi dulu. Terserah deh boleh. Iya, Sama Livi dulu Oke, aja. Oh, ya, Livi dulu. Jadi kalau benefit dari beasiswa, kalau finansial udah pasti ya Kak, kita dapat free cover UKT, kemudian biaya hidup dan juga biaya buku. Kalau di beasiswa unggulan ada 3 yang di cover seperti itu. Kemudian untuk relasi itu jelas karena menambah relasi yang positif, kita bisa kenal dengan awardee-awardee yang keren-keren banget di luar sana. Terus apa ya, kalau untuk aku sendiri kan aku baru keterima nih, jadi aku belum bisa ngasih banyak pengalamanku selama menjadi awardee karena baru beberapa bulan ya, 3 bulanan kalau nggak salah sampai sekarang. Jadi belum, kalau misalnya katanya sih beasiswa unggulan itu ada kayak kepenulisan gitu-gitu, kayak mentoring kepenulisan, tapi aku belum dapat itu. Jadi Karena itu masih bisa, awal ya? Iya, karena masih awal banget. Jadi itu bisa dibuat kayak benefitnya juga. Oke, kalau dari Kak Maya ini karena udah lumayan lama ya Kak jadi awardee beasiswa. Aku aku keterima beasiswa itu semester 4. Oh berarti Iya, beasiswa unggulan dan Pertamina ini sampai lulus ya? Iya, Iya, aku dan sampai lulus. Aku juga. Enggak sih, maksudnya kalau misalkan daftar di semester 2 berarti 2 periode gitu. Jadi cuma 2 periode aja. Kalau Kak Mara ini kira-kira apa nih benefitnya? Sebenarnya tadi udah di-spill dikit-dikit ya Kak? Iya. Mungkin boleh diceritain lebih lagi terkait pengalamannya atau benefitnya. Iya. Yang pertama pastinya uang ya. Uang UKT Itu yang penting. Itu yang penting.
UKT sama biaya hidup. Kalau di Pertamina sendiri tuh sebenarnya dibagi jadi 3, reguler, afirmasi, sama satunya aku lupa apa. Terus kalau yang reguler, nah ini dibagi lagi, ada yang Jawa, luar Jawa, sama Papua. Nah kalau yang di Jawa itu UKT-nya di cover 4 juta. Kalau yang di luar Jawa itu 3 juta, kalau yang di Papua 2 juta. Untuk biaya hidupnya sendiri itu 750, semua rata 750. Kemudian ada juga uang aksi. Uang aksi ini 750 untuk 1 tahun. Jadi kita kalau ngadain aksi pakai uang aksi itu gitu. Kemudian benefit lain, sebenarnya Pertamina ini juga ada 3 program lain. Yang pertama itu aksi. Aksi ini tiap tahunnya ada. Jadi kita bikin proker, entah itu menanam mangrove bareng orang-orang atau kita buang sampah bareng-bareng gitu. Kemudian bisa menjelajah ke hutan-hutan juga buat lihat ekosistemnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada DEB. DEB ini program besarnya Pertamina, jadi Desa Energi Berdikari. Jadi kita mengabdikan proker di sebuah desa. Kebetulan kemarin itu aku di Jombang, di Wonosalam, desa Wonosalam itu bikin pompa air panel surya. Oh, berarti bersama teman-teman beasiswa Sobat Bumi lainnya ya? Tiap tahun gitu Kak? Iya, tiap batch. Tiap batch pasti ada program gedenya dan itu alhamdulillahnya dibiayain. Ini kan, ya di cover semuanya. Jadi kita cuman ngelaksanain aja gitu. nih. Idenya dari kita. Tapi seru banget sih. Proposalnya tinggal ACC udah. Terus yang ketiga ini volunteer. Jadi kalau volunteer ini misal Pertamina ada event gede, seminar atau apa, butuh misalnya di Surabaya, nanti kita bakal dikontak nih, kita butuh panitia buat ini gitu. Jadi kita juga diikut sertakan ya dalam program besarnya Pertamina. Jadi nggak cuman program untuk beasiswanya sendiri, tapi juga ikut di instansinya gitu. Jadi untuk relasi kita mungkin bisa lebih ke ini ya. Siapa tahu ada info loker. Bener banget, udah ada suatu lebih maju. Info loker seperti itu mungkin ya. Wah, ternyata benefitnya luar biasa banget. Nggak cuma dana pendidikan aja, tadi UKT-nya bahkan sampai di cover, ada uang saku juga. Terus selain itu juga pastinya ada pengalaman tersendiri ya untuk para awardee beasiswa ini. Tadi kalau dari beasiswa unggulan mungkin ada kegiatan-kegiatan, tapi Kak Livi masih belum bisa cerita banyak ya karena masih awal-awal. Tapi kalau Kak Mara ini tadi cukup ini ya, menarik juga. Tadi bahkan ada 3 kegiatan ya Kak tadi. Terkait volunteer, kemudian bahkan ke lembaga Pertamina sendiri. Jadi pastinya teman-teman di sini harusnya termotivasi sih ya untuk mau ikut daftar beasiswa, utamanya di beasiswa unggulan dan juga Sobat Pertamina seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin bisa berikan juga pesan atau motivasi ke teman-teman di sini yang lagi nonton, yang sedang memperjuangkan beasiswa juga. Mungkin dari Kak Livi boleh? Oke, kalau untuk teman-teman pastinya semangat untuk cari beasiswa karena benefitnya luar biasa. Terus juga beasiswa itu pokoknya jangan takut untuk memulai. Kita nggak harus sempurna dulu Kak, kita nggak harus punya prestasi segudang baru bisa daftar beasiswa, itu enggak. Karena beasiswa itu bukan untuk orang yang pinter, tapi untuk orang yang mau belajar dan berusaha. Jadi ini terbuka untuk semua mahasiswa, semua teman-teman yang niat, yang siap mental, siap bertanding, siap berkompetisi di seluruh Indonesia. Oke, kalau buat Kak Mari ini kira-kira apa nih pesan terbaik untuk teman-teman yang lagi nonton di sini? Mungkin singkat aja ya, beasiswa itu bukan nyari mereka yang sempurna, tapi mereka yang nggak mau berhenti buat coba. Kalau emang kamu butuh itu, kejar, karena if you need it, you can get it. Ini quotes of the day. Kayaknya aku juga jadi ikut termotivasi nih, karena kan aku kebetulan dari kemahasiswaan ya Kak. Jadi aku juga
ngurusin terkait beasiswa ini, kemudian banyak dapat informasi beasiswa nih. Kadang tuh aku sendiri tuh takut Kak untuk mau nyoba daftar, soalnya aku pun untuk prestasi kan kadang kayak kita bergelut sama teman-teman yang di luar sana pasti punya lebih banyak prestasi atau mungkin lebih banyak keunggulan. Dari situ udah ciut duluan mentalnya, terus kayak bisa nggak ya ini untuk daftar, apalagi beasiswa besar seperti yang diadain sama Pertamina, atau mungkin kalau beasiswa unggulan ini Kementerian Ya kalau Pendidikan. ya Kemendikdasmen, langsung dari nih. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, jadi kayak ada pressure tersendiri, tapi buktinya Kak Livi sama Kak Maren sebagai sama-sama mahasiswa farmasi UNAN nih bisa. Nah, teman-teman di sini yang nonton utamanya teman-teman FF nih boleh sebagai motivasi dari Kak Livi dan Kak Maren bahwa kita sebenarnya semua bisa, nggak perlu prestasi yang segudang, nggak perlu yang perfect banget gitu ya Kak, tapi selama kita mencoba dan berusaha pasti kita bisa kok. Oke, mungkin itu aja pertanyaan yang terakhir. Mungkin itu aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Beatalk Beasiswa Talk hari ini bersama Kak Livi dan juga Kak Maren. Banyak banget pesan-pesan yang cerita-cerita menarik juga dan yang seru yang bisa kita simak pada hari ini. Mungkin bisa jadi motivasi nih buat teman-teman untuk bisa daftar ikutan beasiswa, karena sebenarnya beasiswa juga itu banyak ya Kak, nggak cuma beasiswa unggulan dan juga sobat Pertamina seperti itu. Kalau teman-teman juga mau tahu terkait informasi beasiswa, di Instagram BMPF Uner kami juga selalu update terkait informasi beasiswa di situ juga. Oke, sekian dari kami, Kesejahteraan Mahasiswa X Obsesi Departemen Kominfo. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya. Dadah.